Lo pernah nggak cerita kabar baik ke teman, tapi responnya malah datar banget? Bahkan kadang lo bisa ngerasain kalau mereka nggak seneng sama kabar itu. Bukan karena lo salah ngomong bro, tapi emang ada orang yang gak siap ngeliat lo naik level. Lucunya, ini sering kejadian bukan sama orang asing, tapi justru di lingkaran terdekat kita. Teman nongkrong, teman kerja, bahkan sahabat. Kita pikir mereka bakal bangga sama kita. Ternyata ada rasa nggak nyaman yang bikin hubungan jadi agak dingin. Kenapa bisa begitu ya? Karena manusia punya sifat alami buat kebandingin diri sendiri. Pas posisi kalian sama, semua terasa aman. Tapi begitu lo mulai melesat, mereka ngerasa tertinggal. Bukan semua orang yang bisa ngelola rasa itu. Dan sebagian malah berubah jadi sirik atau nyindir. Gue tahu rasanya nggak enak. Lo udah kerja keras. Lo udah jungkir balik buat nyampe di titik itu. Tapi malah kayak dihujat secara halus. Yang bikin tambah perih adalah, kadang mereka nyamarnya sebagai candaan. Ah, paling cuma hoki, atau yaelah segitu orang bangga. Dan akhirnya lo mulai ragu buat cerita kabar baik lagi. Lo takut mereka salah paham atau makin menjauh. Tapi justru di situ poinnya. Kita harus paham gimana cara menghadapi realita ini tanpa ngorbanin diri sendiri atau nyetop langkah kita. Kita sering dengar kata iri itu manusiawi. Dan emang bener, semua orang punya rasa iri. Bedanya, ada yang bisa dikontrol, ada yang enggak. Nah, masalahnya mulai muncul waktu rasa iri itu dipupuk, bukannya dikelola. Bayangin dah, teman lo yang dulunya sama-sama berjuang, tiba-tiba ngelihat lo dapet promosi, punya bisnis laku, atau bahkan cuma beli barang baru. Buat sebagian orang, itu otomatis jadi kaca pembanding. Kok dia bisa ya, sedangkan gue enggak? Yang bikin parah, bukan cuma masalah materi, kadang prestasi kecil aja bisa memicu. Misalnya, lo jadi lebih percaya diri, lebih sehat, atau punya pasangan yang suportif. Itu bisa bikin orang lain ngerasa kurang. Dan, kalau mentalnya belum siap, mereka mulai nyari alasan buat ngecilin pencapaian lo. Entah lewat komentar nyindir, gosip di belakang, atau pura-pura nggak tahu kabar lo. Tapi gini, seringkali masalahnya bukan di lo. Lo nggak salah sukses, lo nggak salah berkembang. Yang salah adalah mereka yang nggak mau ikut tumbuh bareng. Lo udah ngasih jalan, tapi mereka milih diem di tempat sambil nyalahin langkah lo. Makanya, penting banget buat sadar kalau nggak semua orang punya kapasitas mental buat ikut bahagia ngelihat orang lain. Dan kalau kita nggak siap mental, kita bisa kecemplung di perasaan bersalah setiap kali dapat kabar baik. Padahal, nggak ada yang salah sama kabar baik itu. Gue tahu, ngomongin topik ini rawan bikin kita jadi overthinking. Tapi percaya deh, ada tanda-tanda kecil yang bisa lo perhatiin. Pertama, mereka jarang atau bahkan gak pernah ngucapin selamat waktu lo dapet pencapaian. Kalaupun ada, nadanya datar dan kayak sekedar formalitas. Kedua, mereka mulai jarang nongol di momen penting lo. Misalnya, lo launching produk baru, bikin acara, atau dapat penghargaan. Mereka tiba-tiba sibuk atau nggak bisa datang tanpa alasan yang jelas. Ketiga, mereka lebih sering cerita masalah mereka ketimbang dengerin kabar baik lo. Jadi kalau lo cerita hal yang positif, mereka buru-buru ganti ke topik diri mereka. Tanda keempat yang agak nyeleneh tapi sering kejadian ialah mereka mulai nyindir atau bercanda soal pencapaian lo, tapi dibungkus biar kedengaran lucu. Padahal isinya kritik atau meremehkan. Dan terakhir, mereka nggak pernah ngajak lo ke proyek atau kesempatan baru, seolah takut lo bakal makin maju. Gue nggak bilang semua orang yang kayak gini pasti iri, tapi kalau polanya konsisten, ya kemungkinan besar mereka emang gak nyaman lihat lo berkembang. Dan kalau udah kayak gini, pura-pura nggak tahu dan jaga jarak diam-diam, atau hadapin langsung dengan komunikasi terbuka. Pertama-tama, lo harus sadar, lo nggak bisa maksa semua orang buat ikut seneng sama kebahagiaan lo. Kalau mereka mau support, itu bonus. Kalau enggak, ya jangan dijadiin beban pikiran. Karena fokus lo adalah perjalanan lo sendiri, bukan validasi dari semua orang. Langkah paling awal adalah pasang batas sehat. Artinya, lo boleh cerita pencapaian, tapi nggak perlu semua detail dibagiin ke orang yang lo tahu nggak akan support. Bukan berarti lo sombong atau nutup diri, tapi ini bentuk menjaga energi lo biar gak kepotong sama komentar negatif. Kedua, kurangi ekspektasi. Nggak semua orang punya kapasitas mental yang sama. Kadang,
Mereka cuma belum siap melihat lo di level yang berbeda. Kalau lo turunin ekspektasi, lo jadi gak akan gampang kecewa. Ketiga, pilih lingkungan baru yang sehat. Cari circle yang sama-sama harus berkembang, yang kalau lo sukses, mereka nyorakin. Dan kalau mereka sukses, lo ikut sorakin juga. Energi kayak gini bakal bikin lo berkembang lebih cepat, tanpa drama yang gak penting. Dan yang terakhir, jangan berhenti melangkah cuma karena ada yang gak seneng. Lo kerja keras bukan buat nyenengin semua orang. Lo kerja keras buat masa depan lo, buat orang-orang yang benar-benar peduli sama lo, dan buat versi terbaik lo sendiri. Gue tahu rasanya nyesek banget waktu orang yang kita anggap teman malah nyimpan rasa gak enak di balik senyuman. Tapi, di satu sisi, ini juga ujian mental. Kalau lo bisa terus jalan walau nggak semua orang tepuk tangan, itu tandanya lo udah kuat. Ingat, sukses itu juga soal punya mental baja yang gak gampang diombang-ambing oleh komentar orang. Dan kadang, kehilangan beberapa orang di perjalanan itu hal yang wajar, karena gak semua orang ditakdirkan buat nemenin lo sampai garis akhir. Kalau hari ini lo ngerasa sendirian di puncak kecil yang lo capai, jangan sedih. Itu tandanya lo lagi difilter sama kehidupan, disisain sama orang-orang yang benar-benar tulus. Yang gak tahan ngeliat lo naik, ya mereka akan pergi sendiri. Jadi mulai sekarang, berhenti nyalahin diri sendiri kalau ada yang gak seneng sama pencapaian lo. Jangan turunin cahaya lo cuma biar gak bikin orang silau. Kalau lo bersinar, biarin. Yang benar-benar teman, mereka akan ikut nyalain lampu mereka, bukan matiin lampu lo.